Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. NIM saya 23146078. Saya bakal mempresentasikan hasil kelompok saya. Itu adalah kelompok 2. Dan anggota kelompoknya satu orang, saya sendiri. Saya bakal mempresentasikan yang berjudul Ancaman Keamanan pada suatu website. Kita bakal langsung aja masuk ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian peretasan web. Apa itu peretasan web? Peretasan web adalah tindakan yang mengeksplorasi kelemahan atau suatu celah yang terjadi pada suatu website atau aplikasi atau situs apapun itu pasti ada kelemahannya. Dan website untuk memperoleh akses yang tidak sah atau kita sebut ilegal karena kita mengambil data-data orang dari tindakan yang kita perbuat. Habis itu orang itu bisa masuk ke sistem atau sumber dayanya. Ini bisa berupa penyadapan data, manipulasi input, bahkan bisa memanipulasi keuangan di sebuah perusahaan. Baik, di slide kedua ini ada tujuan dari peretasan web. Nah, tujuan mereka bagi mereka yang ingin meretas sebuah website atau sebuah aplikasi. Contoh kita bilang seperti yang kemarin terjadi, website pemerintah bahkan dibuat itu judul. Orang itu sudah meretas yang bahwasanya mereka yang pertama adalah mencuri data pengguna. Karena kan kita sudah mendaftar di situs pemerintah kesehatan itu, otomatis kan data kita sudah tersebar di situ, sudah tersimpan ribuan bahkan jutaan pengguna Indonesia yang mendaftar, otomatis sudah tersimpan data-data mereka. Pas data mereka disimpan di situ, dan si hacker ini dia langsung masuk ke suatu website itu atau aplikasinya, dia berhasil masuk ke dalamnya, otomatis data pengguna akan muncul. Bahkan kalau salah gunakan, bahkan bisa dijual di dark web. Nah, itu tepat ilegal. Di kejahatan di dunia cyber, dunia maya kita bilang. Dan yang kedua adalah mereka mengambil alih akun. Contoh kita bilang yang awalnya website itu dibuat untuk masyarakat Indonesia untuk kesehatan contohnya, habis itu dia dialihkan akun, diambil sama orang itu karena orang itu berhasil menghacknya, otomatis dibuat jadi situs judul. Itu bisa kemungkinan seperti yang terjadi kemarin itu kan. Yang ketiga, orang itu menanam yang namanya malware atau virus. Ini sering terjadi di perusahaan besar. Untuk bisa mengambil sebuah data, orang itu menanamkan malware. Orang itu menanamkan sebuah malware, dan malware itu yang bisa memulihkannya hanya orang itu saja. Kita nggak bisa, dan orang itu yang bisa. Nah, di sini ada lagi orang itu mengubah atau menghapus data. Ini sama seperti manipulasi. Karena orang itu punya akses ke situ penuh, dan yang punya akses itu mereka, dan mereka bisa menghapus dan juga bisa mengubahnya semua apa yang mereka mau. Menurunkan kepercayaan terhadap layanan. Otomatis kalau kita mendaftar di sebuah lembaga Sehat Pintar contohnya, data kita sudah tersimpan di situ, pas terjadi kayak kemarin itu, otomatis kepercayaan kita terhadap pemerintah itu udah menurun, karena website itu terlalu mudah dibobol. Yang terakhir ada melakukan aksi phishing. Nah, di aksi phishing ini adalah yang disebut dengan aksi phishing, dia membuat suatu website atau suatu virus yang kalau kita klik itu virus, otomatis data kita pasti bisa dilihat semua orang. Bahkan rekening kita pun bisa namanya bobol. Kita bakal lanjut lagi ke dan set yang ketiga juga sama, yang ini juga sama tujuannya ya. Baik, kita bakal langsung ke kesimpulannya saja. Di kesimpulan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari hasil tangkapan layar di Winshred tadi itu. Ada tampilan situs loginnya, ya. Kelihatan kalau data seperti user atau passwordnya dikirim lewat koneksi HTTP, karena bukan HTTPS. Karena kalau misalkan HTTP itu bisa untuk kita mudah kita jebol lah. Kalau misalkan pakai HTTPS itu susah, bisa kita jebol, tapi susah karena udah ada enkripsinya. Itulah yang disebut dengan enkripsi. Baik, habis itu biasanya tanpa pelindungan atau enkripsi. Nah, kalau misalkan HTTP itu nggak ada enkripsinya. Kalau misalkan HTTPS itu pasti udah ada. Habis itu
Yang artinya siapapun yang ada di jaringan yang sama bisa saja melihat atau mencuri informasi tersebut. Kalau jika website itu belum ada enkripsi atau HTTPS. Habis itu ini jelas berbahaya dan menunjukkan kalau situs tersebut ya celah untuk dibobol atau diakses karena celah keamanannya lemah. Ya. Yang serius maka penting banget untuk pakai HTTPS atau enkripsi supaya data pengguna tetap aman dan tak gampang disadap.